Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran kearsipan. Pada kompetensi dasar yang pertama ini yaitu memahami arsip dan kearsipan. Ini adalah pertemuan yang pertama tetapi video yang kedua ya nak ya. Jadi ini masih kelanjutan dari materi yang pertama kemarin tentang ruang lingkup kearsipan. Sekarang kita memasuki materi penggolongan arsip. Anak-anak silakan kalian perhatikan materinya ya. Penggolongan arsip A. Berdasarkan bentuk fisik, arsip terbagi menjadi dua, yaitu arsip yang berbentuk lembaran dan arsip yang berbentuk non-lembaran. Untuk arsip yang berbentuk lembaran ini misalnya berkas, surat, kwitansi, faktur, foto, dan lain-lain. Sedangkan untuk arsip yang berbentuk non-lembaran ini bisa berupa disket, flash disk, mikrofilm, dan rekaman pada pita kaset. Kemudian yang B adalah arsip berdasarkan isi masalahnya. Ini ada 5. Yang pertama adalah arsip keuangan atau financial record. Adalah semua berkas yang berisi catatan-catatan mengenai masalah keuangan dalam sebuah perusahaan. Misalnya kwitansi, struk, giro, cek, dan kartu kredit. Kemudian yang kedua adalah arsip inventaris atau inventory record, adalah berkas-berkas yang berhubungan dengan masalah barang inventaris atau barang-barang yang menjadi aset suatu perusahaan. Ini contohnya mengenai jumlahnya, ukurannya, harga barang yang menjadi aset perusahaan atau organisasi. Yang ketiga adalah arsip personal atau personal record, adalah semua berkas yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. Ini contohnya adalah surat lamaran kerja, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, daftar hadir pegawai, dan surat keputusan. Yang keempat adalah arsip penjualan atau sales record, adalah bentuk arsip yang berhubungan dengan masalah penjualan dan produk, baik berupa barang maupun jasa. Ini contohnya data penjualan, daftar nama agen, dan distributor. Kemudian yang nomor 5 adalah arsip produksi atau production record. Ini adalah semua catatan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan masalah produksi suatu perusahaan. Ini contohnya jenis alat atau mesin yang digunakan, kemudian kualitas barang, baik barang yang menjadi faktor produksi maupun barang hasil produksi. Yang C, arsip berdasarkan kepemilikan, ini ada 2. Yang A ini milik lembaga pemerintah, kemudian yang B milik pemerintah dan swasta. Untuk arsip milik lembaga pemerintah ini terbagi menjadi 2, yaitu arsip pemerintah tingkat nasional atau ANRI, artinya semua arsip-arsip yang disimpan di tingkat pusat ya, yang ada di Jakarta. Kemudian arsip pemerintah tingkat daerah atau ARDA, ini adalah arsip yang disimpan di pemerintah daerah, bisa tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Kemudian untuk arsip milik pemerintah dan swasta terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah arsip primer dan arsip sekunder. Yang kedua arsip sentral dan arsip unit. Arsip primer ini merupakan arsip awal atau asli, serta bukan merupakan arsip salinan ya. Kalau arsip sekunder itu arsip yang berupa tindasan atau karbon copy atau salinan dari arsip primer. Ini fotokopiannya gitu ya. Kemudian kalau arsip sentral dan arsip unit ini, arsip sentral ini merupakan arsip yang disimpan terpusat pada suatu tempat ya, misalnya di pemerintahan pusat gitu. Kalau arsip unit ini arsip yang disimpan di setiap bagian-bagian atau unit-unit perusahaan atau organisasi. Yang D, arsip berdasarkan sifatnya, ini ada 5. 1. Arsip biasa adalah arsip yang semula penting tetapi menjadi tidak penting setelah lewat masa berlakunya atau informasinya di dalamnya sudah berlalu atau sudah tidak digunakan lagi ya. Contohnya surat lamaran kerja dan surat tagihan. Artinya kalau sudah lamaran kerja diterima ya sudah, berarti sudah tidak digunakan lagi gitu. Kemudian yang kedua adalah arsip penting,
Arsip ini berhubungan dengan masa lalu dan masa depan sehingga perlu disimpan dalam waktu yang lama. Contohnya ini surat perjanjian dan surat kontrak. Yang ketiga adalah surat tidak penting. Arsip ini hanya mempunyai kegunaan informasi dan tidak memiliki kegunaan lainnya. Ini contohnya surat undangan dan surat pemberitahuan. Keempat adalah arsip sangat penting atau vital. Arsip ini dapat dijadikan alat pengingat selama-lamanya sehingga ini bernilai sejarah atau ilmiah dan keberadaannya menjadi persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Ini contohnya naskah proklamasi, kemudian surat keputusan hasil penelitian dan sebagainya ya. Kemudian yang nomor 5 adalah arsip rahasia. Arsip ini hanya boleh diketahui oleh orang tertentu dalam suatu organisasi. Jadi tidak semua orang boleh melihat ya. Contohnya arsip penilaian pegawai dan arsip strategi pemasaran. Kemudian arsip dilihat berdasarkan fungsinya. Ini ada dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Untuk arsip dinamis ini adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Ini terbagi menjadi 3 ya, yaitu arsip aktif, arsip semi aktif, dan arsip inaktif atau tidak aktif. Arsip aktif ini adalah arsip yang digunakan secara terus-menerus dan frekuensinya tinggi dalam kegiatan kantor. Ini contohnya daftar hadir pegawai. Kemudian kalau arsip semi aktif ini adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun. Ini contohnya surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Yang ketiga adalah arsip inaktif atau tidak aktif, yaitu ini seperti arsip dinamis tetapi sudah jarang digunakan. Nah, karena jarang itulah maka dinamakan arsip inaktif ya, atau arsip tidak aktif. Kemudian arsip statis ini arsip yang dihasilkan oleh pembuatan arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan atau telah habis retensinya dan berketerangan permanen yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini contohnya naskah dan dokumentasi sejarah seperti naskah proklamasi atau naskah kuno Indonesia. Karena memiliki suatu nilai tertentu, arsip ini tidak digunakan lagi tetapi disimpan atau diarsipkan permanen gitu ya. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang penggolongan arsip. Silahkan kalian rangkum agar lebih paham ya. Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.